Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS guys, jalan-jalan sore JJS. Bab 391 sampai 392. Bab 391, Mengapa mengejar 4 pedang. Keesokan harinya, dini hari, Ye Guan perlahan membuka matanya. Sinar matahari masuk dari jendela dan menyinari dirinya. Ye Guan tersenyum. Ini pertama kalinya dia tidur begitu lama. Di Guangxuan Universe, setiap hari adalah pertarungan atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Sangat lelah ketika saya datang ke sini. Meskipun kultivasi saya telah hilang, namun hatinya tetap damai seperti biasanya. Kehidupan biasa terkadang menyenangkan. Ye Guan mengambil selimutnya, berdiri dan meregangkan tubuh, merasa sangat nyaman. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Ye Guan berbalik dan melihat ke kamar Mu Wanyu. Dia berjalan ke pintu kamar Mu Wanyu dan mengetuknya pelan, tapi tidak ada jawaban. Hilang, kamu melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada meja makan tidak jauh dari sana. Ada semangkuk mie, segelas susu, dan 2 koin Cina di bawah susu, serta sebuah kunci. Ye Guan berjalan ke meja makan dan duduk. Dia tidak sopan dan dengan cepat menghabiskan mie di depannya. Lalu dia meminum susu dalam 1 tegukan. Akhirnya, dia mengambil kunci, mencuci piring dan sumpit, dan menuju keluar pintu. Pergi. Begitu dia membuka pintu, dia tertegun di tempat. Di depannya, berdiri seorang wanita. Wanita itu cantik. Ini adalah pemikiran pertama Ye Guan. Dilihat dari penampilannya, wanita itu berusia sekitar 20 tahun, memiliki rambut hitam panjang yang disampirkan santai ke belakang bahunya seperti air terjun, wajahnya lonjong, alisnya berbentuk phoenix, dan kulitnya sebersih batu giok sangat dalam, seperti langit berbintang yang luas. Segala sesuatunya tampak terlihat jelas. Dia mengenakan gaun yang sangat seksi, gaun hitam ketat, bahu dan tulang selangkanya terbuka, dan ada lekukan yang dalam di bawahnya. Wajah malaikat, tubuh iblis. Jika Mu Wanyu lembut dan anggun, maka wanita di depannya itu keren dan seksi. Ketika wanita itu melihat Ye Guan, dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa kamu? Saat dia berbicara, tangan kanannya mengepal. Ye Guan tahu bahwa orang di depannya adalah teman sekamar Mu Wanyu. Jadi, dia langsung menjelaskan, "Nak, saya teman Nona Mu Wanyu." Wanita itu menatap Ye Guan. "Teman?" Ye Guan mengangguk. Wanita itu bertanya lagi, "Pacar?" Ye Guan sedikit mengernyit. Bukankah ini memiliki arti yang sama? Sekarang dia mengangguk lagi. "Pacar?" Melihat Ye Guan mengangguk, wanita itu kembali mengerutkan keningnya. Bertanya-tanya dalam hatinya, kapan Wanyu punya pacar? Dan hidup bersama begitu cepat? Tidakkah kamu setuju bahwa meskipun kamu punya pacar, kamu tidak akan membawanya kembali? Wanita itu sedikit marah. Merasakan wanita itu sedikit marah, Ye Guan segera berkata, "Nak, aku akan pergi setelah tinggal di sini sebentar." Wanita itu tiba-tiba melirik selimut di sofa di belakang Ye Guan dan bertanya, "Sofa yang kamu tiduri tadi malam?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita itu mengerutkan kening. "Apakah kalian tidak tidur bersama?" Wajah Ye Guan dipenuhi keheranan. Tidur bersama." Wanita itu menatap Ye Guan, ingin menanyakan sesuatu, tetapi saat ini,
ponsel di tasnya tiba-tiba berdering. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Lebih baik cari pekerjaan dulu. Sebagai seorang laki-laki, ia sangat malu untuk makan dan hidup dari makanan orang lain setiap hari. Terlihat bahwa Mu Wanyu tidak terlalu kaya. Setelah turun, Ye Guan keluar dari komunitas dan berjalan keluar. Dia penuh percaya diri, Raja Alam Semesta Guangxuan yang agung. Bahkan jika dia kehilangan kultivasinya, dia yakin bahwa dia dapat bertahan hidup di sini. Malam, di dalam apartemen, Mu Wanyu dan teman sekamarnya, wanita itu, duduk berhadapan. Apa? Mu Wanyu membuka matanya lebar-lebar. Suzy, apakah dia benar-benar memberitahumu bahwa dia adalah pacarku? Wanita bernama Suzy mengambil sepotong keripik kentang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu berkata, aku bertanya padanya apakah dia pacarmu, dan dia menjawab ya. Mu Wanyu terdiam. Suzy melirik Mu Wanyu, tidak. Mu Wanyu tersenyum pahit, tentu saja tidak. Saat dia berbicara, dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Ye Guan. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Wanyu, Suzy mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Mu Wanyu mengangguk. Suzy menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutku dia tidak punya masalah otak. Mu Wanyu mengangguk. Menurutku dia juga tidak mirip. Tapi terkadang dia sangat aneh. Saat Suzy hendak berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan Ye Guan masuk, sedikit sedih. Di atas sofa, Suzy dengan tenang menarik selimut dan menutupi kakinya. Karena dia mengenakan rok longgar dan piyama, mudah terlihat. Ye Guan berjalan ke arah kedua wanita itu dan duduk, mengambil air di depannya dan meminumnya. Suzy mengerutkan kening. Itu airnya. Mu Wanyu tersenyum dan bertanya, ada apa? Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Aku pergi mencari pekerjaan. Setelah mencari seharian penuh, tidak ada yang menginginkanku. Aku tidak memerlukan bukti identitas apapun. Mu Wanyu tersenyum dan berkata, aku pasti menginginkannya. Kamu ingin mencari pekerjaan. Kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Ye Guan tersenyum pahit. Aku tidur, dan ketika aku bangun, kamu sudah pergi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, Nonamu, mie yang kamu buat enak sekali. Mu Wanyu berkedip. Apakah kamu tidak makan? Terlihat jelas, wajah Ye Guan memerah. Iya. Mu Wanyu bingung. Bukankah aku meninggalkan uang untukmu? Ye Guan ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, saya pergi ke restoran pada siang hari dan kehabisan makanan. Mu Wanyu menatap Ye Guan. Kamu sangat boros, agak marah. Dia hanya mendapat sekitar 1000 koin Cina sebulan. Dia biasanya harus hidup hemat. Tapi pria di depannya ini bisa menghasilkan 200 untuk sekali makan. Merasakan bahwa Mu Wanyu sedikit marah. Ye Guan juga sedikit malu. Dia segera melepas cincin di tangannya dan menyerahkannya kepada Mu Wanyu. Nonamu, ini adalah barang paling berharga yang kumiliki di sini. Aku akan memberikannya padamu. Kamu. Mu Wanyu melirik naji yang diserahkan Ye Guan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan, aku tidak menyalahkanmu, tapi lain kali jangan berlebihan. Ye Guan mengangguk cepat. Oke, tapi, terima ini, cincin ini, terima saja. Mu Wanyu masih ingin menolak, tapi Ye Guan langsung meletakkannya di tangannya. Melihat bahwa itu tidak berharga, dia tersenyum dan berkata,
kalau begitu aku akan menerimanya. Ye Guan tersenyum tipis. Oke, Mu Wanyu berdiri dan berkata, aku akan membuatkan mie untukmu. Di sampingnya, Su Zi tiba-tiba berkata, aku juga menginginkannya dengan telur. Mu Wanyu tersenyum dan berkata, oke, karena itu, dia berjalan menuju dapur di kejauhan. Setelah Mu Wanyu memasuki dapur, mata Su Zi tertuju pada Ye Guan, dan dia hanya menatap Ye Guan. Merasakan tatapan Su Zi, Ye Guan tersenyum tipis. Untuk apa kamu ingin bertemu denganku, nak? Su Zi menatap langsung ke arah Ye Guan. Wanyu bilang ada yang salah dengan otak, ingatanmu. Awalnya dia ingin membicarakannya, tapi kemudian dia memikirkannya. Itu agak tidak sopan, jadi dia berubah pikiran. Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, bukannya dia ingin berbohong, tapi dia tahu bahwa mengatakan ini bisa menyelamatkan banyak masalah. Ada yang salah dengan ingatanku. Su Zi memandang Ye Guan dan tetap diam. Saat ini, Mu Wanyu menghampiri mereka berdua dengan 2 mangkuk mie. Dia menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, makan. Ye Guan mengangguk dengan cepat dan mulai makan secara langsung. Melihat Ye Guan melahap makanannya, senyuman muncul di bibir Mu Wanyu. Seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Zi di sampingnya. Su Zi, bisakah kamu membantunya mencari pekerjaan? Mendengar ini, Ye Guan segera mengangkat kepalanya dan menatap wanita di depannya. Su Zi melirik ke arah Ye Guan dan berkata, sangat sulit untuk tidak memiliki personel. Kamu Guan? Mu Wanyu menghela nafas pelan. Saat ini, Su Zi tiba-tiba menatap Ye Guan. Saat ini, dia memikirkan satu hal. Jika dia tidak pernah pergi bekerja, orang ini mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin tinggal bersama seorang pria. Setelah membaca ini, Su Zi berkata, apakah kamu bersedia melakukan sesuatu? Ye Guan mengangguk. Aku bisa melakukannya. Su Zi menatap Ye Guan. Aku bisa mengatur agar kamu bergabung dengan perusahaanku. Tapi kamu hanya bisa menjadi penjaga keamanan. Tahukah kamu apa itu penjaga keamanan? Ye Guan menoleh untuk melihat Mu Wanyu, dan Mu Wanyu menjelaskan, keamanan. Penjaga keamanan. Ye Guan bertanya, apa yang dilakukan keamanan? Mu Wanyu berpikir sejenak, lalu berkata, untuk melindungi keselamatan orang. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke, meskipun dia sekarang tidak memiliki kultivasi dan kekuatan fisik telah hilang, kesadaran bertarung dan keterampilan bertarungnya masih ada. Beberapa orang biasa di tempat ini benar-benar bukan tandingannya. Su Zi melirik Ye Guan dan berkata, kamu harus mengganti pakaianmu. Ye Guan bertanya, bagaimana cara mengubahnya? Su Zi memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Mu Wanyu terdiam lalu berkata, Su Zi, aku harus pergi ke kelas besok dan aku tidak punya waktu. Bagaimana kalau kamu mengajaknya ganti baju? Su Zi terdiam lama, lalu berkata, oke, dia tidak mau. Tetapi agar pria ini segera pindah, dia tidak punya pilihan selain setuju. Ye Guan memandang Su Zi dan tersenyum tipis, terima kasih. Su Zi mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Di sampingnya, Mu Wanyu tiba-tiba menarik lengan baju Ye Guan dan bertanya, apakah kamu tahu apa maksud pacar? Su Zi segera menatap Ye Guan. Ye Guan sedikit mengernyit, bukankah itu hanya seorang teman?
Mu Wanyu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, ada arti lain? Mu Wanyu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya bersungguh-sungguh sebagai teman. Ye Guan sedikit mengangguk dan terus makan mie. Mu Wanyu menghela nafas dalam hatinya. Pria ini benar-benar. Larut malam, Ye Guan sedang berbaring di sofa. Sinar bulan menyinari dirinya, menutupinya dengan mantel perak tipis. Ye melihat sumpit di meja makan di kejauhan. Setelah hening lama, dia perlahan menutup matanya. Dia menyatukan kedua jari tangan kanannya lalu dengan lembut menariknya. Sebuah sumpit terbang keluar dengan gemetar, tapi segera jatuh lagi. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Guan. Kendo. Tanpa kultivasi, bukankah dia akan menjadi seorang kultivator pedang? Tentu saja tidak. Kehilangan segalanya, pedang menjadi lebih murni. Penggemar, apa yang biasa? Pernahkah Anda dipanggil Fan? Tidak. Sekarang saya disebut biasa, sederhana, benar-benar biasa. Jadi bagaimana jika Anda kehilangan seluruh kultivasi Anda? Lalu bagaimana jika seluruh alam hilang? Paling buruk, Anda harus memulai dari awal lagi. Tidak ada yang bisa dipatahkan, tidak ada yang bisa dibangun. Pelajari kembali seni ilmu pedang. Sudah ada 4 pedang di dunia, dan keempat pedang itu seperti 4 puncak yang tidak dapat dicapai. Mengapa saya harus mengikuti jejak mereka? Mengapa tidak? Buka puncak lainnya, ledakan. Dalam sekejap niat pedang tiba-tiba naik ke langit di dalam tubuh Ye Guan. Sesaat, 5 mata tiba-tiba melihat ke arah apartemen di Blue Star. Bab 392. Keluar, di dalam ruangan. Begitu niat pedang Ye Guan muncul, itu langsung ditekan oleh segel dan batasan di sini. Menyadari bahwa niat pedangnya telah ditekan, Ye Guan membeku di tempat. Saat berikutnya, dia menjadi marah. Berani? Apakah kamu tahu siapa aku? Ledakan, sebuah kekuatan langsung menekan Ye Guan, dan Ye Guan langsung jatuh. Rumput, setelah Ye Guan mengatakan ini, dia pingsan. Di bioskop di suatu tempat, seorang wanita dengan rok polos tiba-tiba berkata, "Jangan berkecil hati karena kesulitan, berani memulai dari awal." Sungguh mengejutkan. Pria berkemeja putih bertanya, "Bagus sekali, bukan?" Wanita dengan rok polos itu mengangguk. "Oke." Pria berkemeja putih itu sedikit bangga dan berkata sambil tersenyum, "Saya melahirkan dia." Sudut mulut wanita dengan rok polos sedikit terangkat, yang membuat seluruh dunia gerhana. Di jalan layang, seorang wanita yang sedang mendirikan warung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat, sedikit terkejut. Di samping wanita itu, tiba-tiba terdengar suara, "Cizen, apa yang kamu lihat?" Wanita bernama Cizen tersenyum dan berkata, "Seseorang memiliki niat baik." Suara itu sedikit penasaran. "Apa maksudmu?" Cizen tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, membuang muka, dan terus menjual buku. Gunung Fanjing, di kuil tertentu, seorang pria berdiri di depan pintu kuil. Dia menatap ke langit di kejauhan. Setelah lama terdiam, dia berbisik pelan, "Aku masih meremehkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah lain dan berkata dengan lembut, "Saya tidak keberatan Anda menekan saya, tapi bisakah Anda membiarkan saya makan?" Dia belum makan atau minum air selama beberapa bulan.
Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu kuil, dan pria itu dengan cepat berkata, "Saya tidak akan makan lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Di luar Blue Star, di Mars, seseorang tiba-tiba melirik Blue Star. Hari kedua, di pagi hari, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia tampak sedikit lelah. Dia sangat kelelahan karena kekuatan tadi malam. Saat ini, Suzy keluar. Suzy berpakaian sedikit konservatif hari ini, mengenakan kemeja putih kecil, jaket sweater, dan celana jeans biru muda. Suzy saat ini kurang seksi dan lebih kasual. Suzy memandang Ye Guan, "Ayo pergi." Ye Guan mengangguk. Oke, keduanya meninggalkan apartemen. Dalam perjalanannya, keduanya menarik perhatian banyak orang. Ye Guan masih mengenakan jubah hitamnya, tampak seperti kostum kuno. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Di era ini, hanfu dan kostum kuno juga sangat populer. Wanita yang mengenakan hanfu bisa dilihat di mana-mana di jalanan. Keduanya sangat tampan. Berdiri bersama, mereka memberi kesan kepada orang-orang bahwa mereka berbakat dan cantik. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka berbicara. Segera, Suzy membawa Ye Guan ke toko pakaian yang terlihat sangat mewah. Begitu dia memasuki toko pakaian, seorang wanita berusia 30-an datang dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Su, kamu di sini." Suzy mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guan, "Pilih 3 set pakaian untuknya." Wanita itu melirik ke arah Ye Guan dan tertegun saat melihat penampilan Ye Guan. Dia tanpa sadar berkata, "Kakak Su, pacarmu." Alis Suzy langsung berkerut, sangat tidak senang. "Xiao Gu, omong kosong, apa yang kamu bicarakan?" Wanita itu tertegun dan menatap Ye Guan dan Suzy dengan heran. Ye Guan tersenyum tipis. "Nak, aku salah paham. Nona Suzy dan aku bukan teman. Aku adalah teman dari teman Nona Suzy." Suzy melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Xiao Gu mengangguk cepat. Oke. Setelah mengatakan itu, dia menatap Suzy dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Saudari Su, maafkan aku, jangan marah padaku." Suzy menggelengkan kepalanya sedikit, pergi dan pilihkan 3 set pakaian untuknya. Xiao Gu dengan cepat berkata, Oke. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pria tampan, ikuti aku." Ye Guan mengangguk dan mengikuti Xiao Gu menuju kejauhan. Toko pakaian ini sangat besar, terbagi menjadi 2 area untuk pria dan wanita. Xiao Gu membawa Ye Guan ke area pria. Melihat Ye Guan di depannya, wajah Xiao Gu penuh dengan senyuman mengerti. Apa yang Ye Guan suka pakai? Atau jubah? Orang modern sudah jarang memakai jubah. Tentu bukan tidak mungkin beberapa guru besar di sekolah masih memakai jubah. Pada akhirnya, Xiao Gu memilih 2 set jubah untuk Ye Guan, ditambah 1 set pakaian kasual. Saat Ye Guan mengenakan pakaian kasualnya, mata Xiao Gu tiba-tiba berbinar. Saat ini, tubuh bagian atas Ye Guan mengenakan kemeja putih lengan pendek tanpa pola apapun, sangat polos, dan tubuh bagian bawahnya mengenakan pakaian kasual berwarna hitam. Celana panjang yang sangat sederhana, berwarna hitam murni, dengan sepasang sepatu kain di bagian kaki. Anggun, inilah perasaan Ye Guan terhadap Xiao Gu saat ini.
Penampilan Ye Guan secara alami sangat tinggi, dan tubuhnya selurus tombak dan pedang, memberikan perasaan yang sangat mumpuni. Sangat tampan, energi, yang paling penting adalah jangan berlebihan atau terburu nafsu, tapi bersikaplah lembut dan sopan. Saat melihat Ye Guan, Su Zi juga sedikit terkejut. Sejujurnya, pria di depannya itu sangat tampan. Sayangnya, ada yang salah dengan otakku. Su Zi menggelengkan kepalanya sedikit, diam-diam merasa menyesal. Xiao Gu di samping terus menempel pada Ye Guan. Su Zi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Xiao Gu, lalu mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya kepada Xiao Gu tersenyum tipis, mengambil kartu itu dan berbalik untuk pergi. Setelah check out, Su Zi membawa Ye Guan keluar dari toko pakaian dan kemudian pergi ke restoran sebelah. Setelah duduk, Su Zi memesan beberapa hidangan dan mulai bermain dengan ponselnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Suzy." Suzy memandang Ye Guan, yang bertanya, "Berapa banyak yang kamu habiskan sekarang?" Suzy berkata dengan tenang, "Tidak banyak, Ye Guan Dao. Berapa lama saya harus bekerja untuk membayar Anda kembali?" Suzy memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit. Dia tidak bodoh. Dia tahu kalau ketiga set pakaian itu pasti bernilai banyak uang. Suzy melirik Ye Guan, lalu berkata, "Wanyu memberitahuku tentangmu. Tapi menurutku tidak ada yang salah dengan pikiranmu." Ye Guan tidak berbicara. Suzy menatap langsung ke arah Ye Guan. "Apakah kamu menyukai Wanyu?" Ye Guan tercengang. Suzy berkata dengan tenang, "Di Universitas Qianan, Wanyu memiliki banyak pelamar. Apakah kamu juga mengejar Wanyu?" Saat dia berbicara, dia menatap Ye Guan. Dia adalah wanita yang kuat di dunia bisnis dan memiliki momentumnya sendiri. Namun, momentumnya tentu saja tidak layak untuk disebutkan di depan Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis, "Nona Suzy, saya pikir Anda salah paham." Suzy sedikit menyipitkan matanya. "Kesalahpahaman? Dengan kata lain, kamu tidak mengejar Wanyu?" Ye Guan bertanya, "Nona Suzy, meskipun aku mengejar Nona Wanyu, terus kenapa?" Suzy tercengang. Dia tidak menyangka Ye Guan akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Suzy menatap Ye Guan, dan Ye Guan juga menatapnya. Mata mereka saling berhadapan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah aku mengejar Nona Wanyu?" Suzy berkata dengan tenang, "Ya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Nona Suzy, saya bisa merasakan kewaspadaan dan permusuhan Anda. Tentu saja, ini normal. Bagaimanapun, saya adalah orang asing bagi Anda. Hidup dengan orang asing, jika Anda tidak normal jika tidak waspada dan bermusuhan. Tapi jangan khawatir, saya akan pergi ketika saya mendapatkan pekerjaan dan punya uang." Suzy melirik Ye Guan dan hendak berbicara ketika makanannya tiba. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Suzy, bisakah kamu mulai makan?" Suzy mengangguk. "Oke." Ye Guan mulai makan secara langsung. Setelah tiba di galaksi ini, dia menyadari bahwa dia sangat suka makan. Rasa lapar itu sebenarnya baik karena membuatnya merasa lebih seperti manusia. Keilahian, sifat manusia. Mungkin, setelah sekian lama menjadi dewa, beberapa dewa terkadang ingin menjadi manusia. Melihat Ye Guan melahap makanan, Suzy tetap diam. Kebanyakan pria akan tunduk di hadapannya.
apalagi berani menatap langsung ke matanya. Namun pria di depannya ini berani melakukannya. Apalagi matanya tidak memiliki arti lain dan sebersih air. Apa karena aku tidak menarik? Suzy menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa punya ide seperti itu? Setelah beberapa saat, mereka berdua selesai makan dan meninggalkan restoran. Suzy berkata, "Aku akan mengantarmu ke perusahaan kami." Suzy mengemudikan mobilnya sendiri, dan Ye Guan duduk di kursi penumpangnya. Suzy mengingatkan, "Kencangkan sabuk pengamanmu." Ye Guan bingung. Sabuk pengaman? Suzy memandang Ye Guan. "Apakah kamu belum pernah naik mobil?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Amnesia." Suzy menunjuk sabuk pengamannya. Ye Guan meraba-raba sebentar, tapi dia masih tidak tahu bagaimana melakukannya. Pada saat ini, suara klakson yang tajam dan menusuk tiba-tiba terdengar dari belakang mobil kedua orang itu. Suzy melepas sabuk pengamannya, dan dia mendorong dirinya ke kursi Ye Guan. Dia merasakan aroma samar datang, dan Ye Guan dengan cepat mencondongkan tubuh ke kanan, menjauh dari Suzy. Suzy melirik ke arah Ye Guan, yang condong ke kanan. Tanpa berkata apa-apa, dia memasang sabuk pengaman Ye Guan dan kembali ke tempat duduknya. Segera, mobil menyala. Di dalam mobil, Ye Guan melihat keluar jendela. Melihat segala sesuatu di luar jendela, senyuman muncul di wajahnya, dan dia mulai merasa bahwa Bima Sakti agak menarik. Kehidupan, meskipun masyarakat di sini mempunyai umur yang sangat pendek, justru karena itulah hidup mereka menjadi lebih bermakna. Di alam semesta Guangxuan, terkadang selama berkultivasi, retret bisa berlangsung ratusan tahun, meskipun umurnya lebih lama, namun kurang menyenangkan. Dia mulai memahami mengapa Boneless Lord dan yang lainnya datang ke Bima Sakti. Suzy melirik Ye Guan yang sedang tersenyum. Dia tiba-tiba penasaran. Gaib, Suzy menggelengkan kepalanya sedikit, mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi mengemudi. Tidak lama kemudian, Suzy membawa Ye Guan ke sebuah gedung. Ye Guan mendongak dan melirik langsung ke atas gedung itu, Su Group. Suzy tiba-tiba berkata, "Ikuti aku." Ye Guan mengangguk dan mengikuti Suzy masuk. Sepanjang jalan, ketika banyak orang melihat Suzy, mereka akan berhenti dan mengangguk untuk menyapa, dan dengan hormat memanggilnya, Tuan Su. Banyak orang juga melihat ke arah Ye Guan, sangat penasaran. Suzy membawa Ye Guan ke lantai tertinggi. Setelah memasuki kantor, seorang sekretaris wanita datang dengan membawa banyak dokumen. Sekretaris wanita itu melirik ke arah Ye Guan dan sedikit terkejut dokumen. Dia menghampiri Suzy dan berkata, "Tuan Su." Saat dia berbicara, dia meletakkan setumpuk besar dokumen di depan Suzy, yang mengambil pena dan mulai menandatangani. Melihat Suzy sibuk dengan sesuatu, Ye Guan duduk di samping. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kantor itu besar dan hangat, dan ada aroma samar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Suzy meletakkan pena di tangannya dan berkata, "Turun." Sekretaris itu mengangguk, mengambil semua dokumen dan mundur. Suzy memandang Ye Guan, "Apakah kamu masih ingat rumahmu?" Ye Guan mengangguk, "Ingat." Suzy sedikit mengernyit, "Kamu tidak punya uang untuk kembali?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Benar." Setelah Suzy terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tuan Ye,
Menurut saya Anda bukan orang jahat, tetapi Anda hanya sedang menghadapi kesulitan saat ini. Bagaimana dengan ini? Saya dapat meminjamkan Anda sejumlah uang dulu dan biarkan kamu kembali dulu. Nanti, ketika kondisimu sudah lebih baik, kamu bisa membayarku kembali. Meski mereka sudah lama tidak bersama, dia bisa merasakan bahwa orang di depannya bukanlah orang jahat. Karena dia bukan orang jahat dan kebetulan sedang dalam masalah, dia tidak keberatan membantunya. Mendengar perkataan Suzy, Ye Guan merasa senang dan berkata dengan cepat, "Tentu saja bagus, tapi aku tidak ingin pulang. Aku ingin pergi ke suatu tempat." Suzy sedikit penasaran. "Di mana?" "Ye Guan Dao, klub tanpa batas." "Nona Suzy, Anda mendapat banyak informasi. Tahukah Anda berapa biaya untuk menjadi anggota klub tanpa batas ini?" "Saya pikir." "Diam!" Suzy tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia menatap Ye Guan, matanya penuh amarah. "Keluar, kamu Guan." Bersambung.